Selamat sore Bapak dan Ibu. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proyek basis data kami. Pertama, kenalkan nama saya Kevin Putra dengan NIM 14S21011. Perkenalkan, nama saya Jimina Dadap dengan NIM 14S21016. Perkenalkan, nama saya Sandi Ninggolan dengan NIM 14S21031. Baik, pertama saya akan menjelaskan rancangan konseptual dari studi case yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu dosen pengampu. Di sini kita bisa melihat rancangan konseptual atau IR modeling. IR modeling itu yang pertama kita bisa lihat dulu yang itu ada si jual. Jual memiliki atribut yang dimana atributnya itu ada ID penjual, nomor telepon, nama penjual, usia penjual. Itu termasuk atribut dari si penjual. Dan dia memiliki relationship dengan si lapak, yang dimana lapak tersebut memiliki atribut nomor lapak, jenis lapak, IP, serta ukuran dari lapak. Adapun identifier atributnya atau primary key dari si penjual itu adalah ID penjual, dan atribut dari si lapak yaitu adalah nomor lapak. Hubungan antara keduanya itu ada many to one, yang dimana saya bisa jelaskan satu penjual memiliki banyak lapak dan satu penjual hanya memiliki satu lapak, atau sebaliknya banyak lapak dimiliki oleh satu penjual atau satu lapak dimiliki oleh satu penjual. Selanjutnya kita lihat relationship antara penjual terhadap pasar. Di pasar terdapat atribut yaitu adalah ID pasar, IP pasar, alamat pasar, dan nama pasar. Yang di mana identify dari atribut atau primary key-nya itu adalah ID pasar. Relationship-nya itu yaitu satu penjual terdapat di banyak pasar dan satu penjual terdapat di satu pasar. Itu juga sebaliknya seperti pada studi case yang telah diberikan. Selanjutnya kita bisa melihat di relationship antara penjual dengan petugas, yang dimana petugas itu memiliki atribut yaitu adalah ID petugas, nama petugas, serta tempat bertugas. Petugas ini identify atau primary key-nya itulah ID petugas. Hubungan atau relasi dari penjual dan petugas itu banyak penjual memiliki kewajiban terhadap dengan satu petugas, dan satu penjual memiliki kewajiban dengan satu petugas. Selanjutnya dari petugas kita bisa melihat relationship dengan bendahara, yang dimana dari studi case itu kan hasil dari retribusi itu disetorkan kepada bendahara. Hubungan antara pertama dulu bendahara ini memiliki atribut, yang dimana atribut dari bendahara itu adalah ID bendahara dan nama bendahara itu sendiri, yang dimana primary key atau identify-nya itu adalah ID bendahara. Hubungan antara keduanya itu adalah banyak petugas memiliki kewajiban dengan satu bendahara dan satu petugas memiliki kewajiban dengan satu bendahara, atau sebaliknya. Nah, selanjutnya dari bendahara tersebut memiliki juga hubungan dengan bank kas daerah, yang dimana di dalam studi case itu sehabis bendahara memiliki memungut biaya retribusi, selanjutnya akan disetorkan kepada bank kas daerah. Di bank kas daerah ini memiliki atribut yaitu adalah ID bank itu sendiri, alamat dari bank. Relation dari bendahara dan bank kas daerah itu adalah seluruh bendahara menyetorkan ke satu bank kas daerah dan satu bendahara menyetorkan ke satu bank kas daerah.
Ngomong-ngomong mengenai tentang primary key, pengertian dari primary key itu sendiri adalah beberapa kolom yang secara unik mengidentifikasikan setiap observasi baris dalam tabel. Primary key umumnya berupa nilai unik seperti nomor ID atau yang seperti tadi dalam penjual itu ada ID penjualnya, lapak ada nomor lapaknya, di pasar ada ID pasar serta yang lainnya. Selanjutnya setelah kita merangkai rancangan konseptual atau IR modelnya, tugas selanjutnya kita adalah merancang logical atau translation IR diagram menjadi relation modelnya. Di sini sebenarnya tadi merancang konseptualnya, tetapi ada aturan dalam pembuatan skema database itu. Yang pertama, kita harus memperhatikan setiap entitas yang akan kita buat dalam tabel. Yang pasti entitas yang seperti yang di awal tadi, yaitu ada penjual, pasar, lapak, petugas, bendahara, serta bank kas daerah itu menjadi entitas di awalnya. Setelah itu kita masukkan atribut-atribut yang mana tadi itu kan aku sudah jelaskan, ada ID penjual, untuk penjual, nomor telepon, jenis penjual, usia penjual, total barang, dan yang lainnya. Itu juga dengan lapak, nomor lapak, jenis lapak, tipe, ukuran, dan seterusnya. Pasar begitu juga, alamat pasar, nama pasar, tipe pasar, ID pasar, dan selanjutnya. Terus petugas, ID petugas, nama petugas, dan selanjutnya bendahara, ID bendahara, nama bendahara, serta bank kas daerah itu ada ID bank, serta alamat dari bank itu sendiri. Untuk sebelum masuk itu, pertama kita harus menentukan dulu primary key dari setiap entitas dari tabel ini. Yang pertama kita bisa lihat garis yang ditebali dan digaris bawah itu untuk penjual itu adalah ID penjual, itu sebagai primary key-nya. Yang kedua ada lapak, yaitu adalah nomor lapak. Yang ketiga itu adalah pasar, yang dimana primary key-nya itu adalah alamat pasar. Serta petugas itu adalah ID petugas, bendahara, ID bendahara, dan yang terakhir bank kas daerah itu ada ID dari bank. Aturan yang pertama itu adalah ketika relasi one to one akan direpresentasikan dalam bentuk penambahan atribut atau foreign key salah satu tabel. Atribut dari foreign key berasal dari atribut primary key di tabel pasangannya. Selanjutnya ada yang dinamakan relasi one to many, di mana direpresentasikan dalam bentuk penambahan atribut foreign key ke dalam tabel anak atau child table. Atribut foreign key di tabel anak berasal dari atribut PK di tabel induk atau parent table. Dan yang terakhir itu adalah relasi many to many, yang dimana diwujudkan dalam bentuk satu buah tabel baru yang terpisah dari dua entitas yang dihubungkannya. Dalam study case ini bisa kita lihat bahwa kebanyakan menggunakan relasi one to many. Yang tadi di mana bisa kita lihat pengertiannya itu adalah penambahan foreign key itu diambil dari atribut PK atau tabel induk, seperti yang bisa saya ambil contohnya. Misalnya dari penjual, di sini dia berhubungan dengan lapak. Jadi itu adalah penjual, begitu juga petugas serta bendahara dan bank kas daerah itu memiliki hubungan dengan bendahara. Selanjutnya setelah kita merancang konseptualnya IR modeling, baru rancangan logikalnya, selanjutnya kita akan membangun database menggunakan sintaks dan SQL. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi kami yang membuat database dalam aplikasi MySQL Workbench. Yang pertama itu dalam kita membangun sebuah database dalam aplikasi ini, yang pertama itu adalah ini adalah created database, yang nama database-nya adalah retribusi. Yang kedua itu adalah use retribution yang digunakan untuk memulai komplikasi. Yang pertama itu kita membuat sebuah entitas. Entitas yang pertama adalah create table penjual. Dalam penjual ini ada atribut-atribut seperti nama penjual yang menggunakan tipe data varchar, yaitu untuk sebuah seperti kalimat misalnya yang
kapasitasnya itu 30 dan di situ ada not null yang berarti data tersebut tidak boleh kosong. Dan yang kedua, yang selanjutnya adalah atributnya ID penjual yang tipe datanya integer dengan kapasitasnya 20 dan tidak boleh kosong juga. Yang selanjutnya nomor telepon, tipe datanya varchar. Baru yang selanjutnya usia penjual dan tipe datanya integer. Baru yang selanjutnya adalah daftar barang, tipe datanya varchar. Selanjutnya adalah alamat penjual, tipe datanya juga adalah varchar, tidak boleh null dengan kapasitasnya 30. Dan selanjutnya adalah nomor lapak yang tipe datanya varchar, kapasitasnya 30. Dan selanjutnya alamat pasar yang tipe datanya varchar, kapasitasnya 30. Dan yang terakhir adalah ID penjual yang tipe datanya integer dan kapasitasnya 20. Di sini adalah sebuah primary key yang kita tahu bahwa primary key itu yang membedakan atribut satu yang atribut lainnya atau atribut yang sangat unik. Setelah itu kita menginsert sebuah data-data atribut tersebut yang dinamakan insert to, nama tabelnya penjual, dan di dalam tersebut ada nama penjual, ID penjual, nomor telepon, usia penjual, daftar barang, alamat penjual, baru nomor lapak, alamat pasar, ID penjual, dengan value-nya itu isinya itu adalah yang pertama Alex 10062 dan seterusnya, itu mewakili semua dari data-data atribut yang kita jelaskan terlebih dahulu seperti alamat pasar tersebut. Baru yang selanjutnya itu jika kita ingin memperlihatkan output yang dihasilkan yaitu select bintang from nama tabelnya penjual, maka hasilnya akan seperti berikut. Ini adalah tabel penjual dengan nama penjual Alex, ID penjualnya 1000, nomor telepon 6281 sekian, yang usianya 21, daftar barang pangan, alamat penjual Lagu Boti nomor 89, alamat pasar Dolo Sanggul, dan ID petugas 2559. Setelah itu kita membangun sebuah tabel yang lainnya atau create tabel petugas yang sama seperti sebelumnya. Membuat database-nya itu yang berisikan yang kapasitasnya 30, tidak boleh kosong, dan di petugasnya dengan tipe data integer, tempat bertugas, tipe datanya varchar, dan primary key-nya ID petugas. Dan di sini ada tabel petugas yang ibaratnya kalau kita ada sebuah kesalahan dalam membuat database tersebut, kita bisa mengulangnya dan memperbaikinya. Setelah itu kita select bintang from petugas, from tabel tersebut, yang berisikan insert seperti yang tadi. Maka hasilnya setelah kita berhasil, dari insert yang kita masukkan, isinya adalah nama petugas, ID petugas, tempat bertugas, sesuai insert yang kita masukkan. Setelah itu, kita membuat tabel lapak yang berisikan nomor lapaknya tipe data varchar, tidak boleh kosong, jenis lapaknya tipe datanya varchar, yang kapasitasnya 30, baru ini tipenya tipe lapaknya, baru ukuran di sini adalah ukuran lapak, yang berikutnya ID penjual, harga retribusi, yang di sini tipe dasar desimal, dan setelah itu kita memasukkan data-data atributnya. Atributnya dengan benar dan kita select bintang from nama tabelnya akan terlampir seperti berikut, yang ada nomor lapak 01, jenis lapak kios, tipenya 2, ukurannya 1M ini 1 meter, ID penjualnya 103, harga distribusi ini bisa kita sebut dengan harga pajak.
96.000 dan ini tergantung bagaimana tipe kios, tipe lapak, ukurannya itu dipengaruhi oleh harga retribusinya juga. Dan berikutnya kita membuat created table pasar yang dimana nama pasarnya itu tipe datanya Vardat, kapasitasnya 30, alamat pasar, setelah itu tipe pasar, ID pasar, dan primary key itu ID pasar karena dia atribut yang membedakan dari atribut lainnya atau unique atribut. Setelah itu kita select bintang from nama tabel yaitu pasar, dan jika kita memasukkan insertnya dengan benar, maka tabel akan keluar seperti berikut yang nama pasarnya pakat, dulu sanggul. Ini nama-nama pasar yang ada di Humbahas dan alamat pasarnya di pakat juga, dulu sanggul. Tipe pasarnya 241 tergantung nama pasarnya dan ID pasar juga berbeda-beda. Misalnya dari pakat 8134. Berikutnya kita membuat created table bendahara yang atributnya nama bendahara, ID petugas, dan primary key-nya ID bendahara. Setelah itu kita select bintang from nama bendahara. Maka isinya seperti berikut. Oke, berikut adalah select bintang from bendahara yang jika kita run seperti berikut. Yang berikut nama bendahara, ID bendahara, dan ID petugas. Dan selanjutnya itu adalah created table bangkas daerah. Kami membuat bangkas daerah ini sesuai modul yang dimana bendahara berkontribusi dengan bangkas daerah. Yang dimana jika kami masukkan insert bangkas daerah atau atributnya, ID bank, alamat bank, ID bendahara dengan value 7869, di mana alamat banknya Litong Lihuta dan ID bendaharanya 1828. Ini ID bendahara, ini ID bendahara per personal, misalnya petugasnya. Yang ini adalah ID bank, alamat bank, ID bendahara. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan query dari pada basis data ini. Pertama itu adalah query untuk menampilkan pedagang yang berasal dari alamat yang mengandung huruf O. Pada sini, pertama itu kita menampilkan semua atribut yang berada dari tabel penjual, dengan yang dimana syaratnya itu alamat penjual, atribut alamat penjual itu dia mengandung huruf O. Lalu ketika kita jalankan, maka dia akan menampilkan hasil output seperti ini. Dapat kita lihat alamat penjualnya itu ada Labu Boti dan Porsche, yang dia mengandung huruf O pada alamatnya. Selanjutnya, query untuk menampilkan nama daftar barang yang sama dari tabel pedagang. Di sini kita menyeleksi atau menyeleksikan atribut yang untuk kita tampilkan, yaitu nama penjual, ID penjual, nomor telepon, usia penjual, daftar barang, alamat penjual. Atribut ini kita ambil dari tabel penjual dan kita menggunakan order by untuk menampilkan datanya, sehingga ketika kita jalankan dia akan menampilkan ini. Dapat kita lihat daftar barangnya itu yang sama seperti furnitur, nama penjualnya itu dijual oleh penjual James, dan pakaian dijual oleh Bobby dan Maesa, pangan dijual oleh Alex Aldino dan juga Noel. Lalu selanjutnya itu adalah query untuk menampilkan pedagang yang membayar biaya retribusi paling besar. Ini kita menyeleksi penjual.id. Penjual artinya ini dia ID penjual ini berasal dari tabel penjual. Itu juga nama penjual dari tabel penjual, lalu jenis lapak dari tabel lapak, lalu
selanjutnya itu dari harga retribusi dan nomor lapak. Ini pertama itu kita mengambilnya itu dari tabel penjual. Lalu kita menggunakan inner join untuk menggabungkan kedua tabel ini. Lalu karena kita menampilkannya menampilkan biaya retribusi yang paling besar, maka kita menggunakan ID penjual dari penjual dan juga ID penjual dari lapak. Sehingga selanjutnya kita menggunakan order by harga retribusi. Ini kita mengurutkannya itu dari harga yang paling besar ke paling kecil. Lalu kita jalankan. Nah, di sini dia harga retribusinya itu dimulai dari yang paling besar yaitu 96.000 hingga yang terkecil yaitu 4.000. Lalu selanjutnya itu query untuk menampilkan pedagang yang membayar biaya retribusi bawah rata biaya retribusi di pasar tersebut. Di sini kita menyeleksi lagi penjual.id penjual, penjual.nama penjual, lapak.jenis lapak, lapak.harga retribusi. Dari ini kita ambil dari tabel penjual, lalu kita menggabungkannya dengan tabel lapak, lalu di sini kita samakan ID penjual dari tabel penjual dan ID penjual dari tabel lapak, di mana harga retribusinya itu nanti di bawah 29.600 yang merupakan harga rata-rata dari harga retribusi pada database yang kami gunakan ini. Sehingga outputnya itu akan menjadi seperti ini. Lalu selanjutnya itu adalah buatlah query untuk menampilkan daftar petugas yang memupuk retribusi lebih dari satu pasar berbeda. Ini kita menyeleksikan semua atribut dari tabel petugas. Lalu di sini kita menggunakan where ID petugas in, di mana kita menyeleksi ID petugas dari tabel penjual. Kita menggunakan group by untuk mengurutkan dan menampilkan datanya itu dengan yang dimana jumlah dari nama penjual ini lebih dari satu, sehingga ketika kita jalankan di sini hasilnya 0 karena memang pada database kami ini tidak ada yang daftar petugas yang memungut lebih dari satu pasar berbeda. Lalu selanjutnya itu menampilkan pedagang yang memiliki lebih dari satu buah lapak untuk berdagang. Sini kita select bintang from penjual, ID penjual in, select ID penjual from lapak, by ID penjual, having count ID penjual lebih besar dari satu. Lalu order by ID penjual. Setelah kita menjalankan ini, dia juga hasilnya 0 karena kami pada database ini tidak ada pedagang yang memiliki lebih dari satu buah lapak untuk berdagang. Lalu selanjutnya itu adalah membuat store prosedur untuk menambahkan data ke dalam tabel pedagang. Di sini kita menggunakan delimiternya ini, jadi ini. Lalu kita meng-create prosedur yaitu namanya pedagang baru. Lalu di sini ada nama atributnya ini dengan tipe data yang ada yang menggunakan integer dan varchar. Lalu di sini kita menginsert data ke tabel penjual dengan value-nya ini nama penjual, dari penjual, nomor telepon, usia penjual, nama barang, dan alamat penjual. Lalu setelah kita membuat prosedurnya ini, kita meng-call pedagang baru dengan menginsert namanya itu, yaitu Noel, ID-nya, dan selanjutnya. Lalu ketika kita select, dapat kita lihat data yang ada di sini, kita sudah selesai menginsertnya itu, yaitu nama penjual Noel dengan data-datanya. Lalu selanjutnya itu boleh store prosedur untuk menampilkan pedagang dengan jenis lapak tempat penjualan masing-masing. Di sini kita create prosedur dengan nama tempat penjual, lalu select penjual.id, lalu selanjutnya dari from penjual inner join lapak on penjual.id sama dengan lapak.id penjual. Lalu kita memanggil prosedurnya ini. Ini dapat kita lihat ID penjual dengan jenis lapaknya. Lalu selanjutnya itu adalah kita membuat store function untuk membuat diskon harga sebesar 15% bagi kios tipe 3 dan 4. Di sini kita menggunakan delimiternya ini, function bernama discount, lalu harga distribusi dengan tipe data desimal, lalu diskon desimal dengan rentangnya ini, lalu return desimal. Lalu di sini kita mendeklarasikan harga diskonnya dengan tipe datanya ini, lalu kita mendeklarasikan harga potongan, lalu kita men-set fungsinya ini untuk menghitung
harga diskonnya ini. Setelah kita membuat fungsinya ini, sekarang kita ingin menampilkannya itu. Di sini dapat kita lihat di sini ada dengan jenis lapak kios dengan tipe 3 dan 4 dengan harga setelah didiskon. Lalu yang terakhir adalah membuat store function dengan menambah biaya retribusi dengan pada pedang tipe 1. Di sini kita create functionnya ini dengan nama menambah biaya atau retribusi dengan tipe datanya ini, lalu menambah biaya tipe datanya ini, lalu kita mendeklarasikan biaya baru, lalu mendeklarasikan tambahan, lalu setnya ini, sehingga nanti ketika kita ingin menampilkannya ini, setelah berhasil menjalankan fungsi, maka outputnya akan seperti ini. Dengan harga baru pada tipe 1 adalah sebesar 4.600. Sekian presentasi kami. Sekian dari kelompok 1. Sekian, terima kasih.